Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ayyuhal hadiruna wal jama'ah, ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalimat yang sempurna dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat seruan untuk menuju ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Namun demikian, kita bersyukur kepada Allah senantiasa setiap saat dimanapun dan dalam kondisi apapun. Apalagi seperti saat ini, seruan ketakwaan setiap khatib menyampaikan di dalam mimbar Jumat atau mimbar-mimbar ta'lim lainnya. Sesungguhnya ketakwaan yang diserukan oleh Allah khusus bagi kita, bagi orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah karuniakan dengan keimanan ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan kenapa orang-orang yang beriman saja yang akan mendapatkan peluang dan kesempatan besar untuk meraih ketakwaan di sisi Allah. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang layak Allah serukan ketakwaan ini, sehingga ketakwaan yang menjadi syarat mutlak kelak kita menghadap kepada Allah. Dan sebelumnya Allah berikan kesempatan dan peluang untuk kita dihisab atas apa saja yang pernah dan sudah kita lakukan selama di dunia. Dan kesempatan ini kita masih berada di dunia. Kelak ketika kita di akhir, Allah hanya menyerukan orang-orang yang berhak dan layak masuk surga adalah kita, orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu adalah bermakna seluruh hal yang telah Allah tetapkan menjadi sebuah kebaikan dengan landasan dan kriteria yang jelas. Siapa saja yang terkategori orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah sebagaimana Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekalian mati sebelum kematian itu tiba. Sejak kita berada di dunia, hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang berserah diri. Wa antum muslimun, menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, siap diperintah dan siap dilarang dengan syariat Allah. Al-Islam. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, pantas dan layak Allah Subhanahu wa taala telah menjustifikasi kita sebagai hambanya, umat-umat akhir zaman saja yang berpeluang besar menjadi umat-umat khair ummah, menjadi umat terbaik. Siapa yang menetapkan ciri dan kriteria orang yang sebaik-baik umat, terkategori sebaik-baik umat hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 110, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masyaallah. Kitalah yang telah Allah tunjukkan dan Allah jadikan sebagaimana kriteria yang sudah kita miliki. Siapa mereka? Kuntum khair ummah. Itu sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat tadi, mereka adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa menjadikan dirinya penyeru atas kebaikan. Apa kebaikan menurut Allah? Tentunya kriteria dan definisi baiknya adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kriteria dan ciri orang-orang yang
menyerukan kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah sebagaimana Allah jelaskan di dalam syariat Allah. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal-amal yang berstandar. Pertama, yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan, yang mubah tidak terlalu banyak waktu terfokus untuk melakukan hal yang mubah. Itu di dalam syariat. Karena yang mubah itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Maka yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka yang beramal soleh adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh dan yang haram. Itulah syariat Allah, definisi amal soleh. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, maka layak dan pantas ketika siapa saja kita ketika hidup di dunia Allah berikan kesempatan untuk diberikan kenikmatan hidup dan dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seruan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah sangat mudahlah bagi mereka. Kenapa demikian hadirin jemaah rahimakumullah? Kriterianya jelas. Kriterianya adalah orang-orang yang senantiasa ketika Allah seru dan Rasulnya maka dia katakan sami'na wa ata'na, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maka orang-orang yang beriman itu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, memerintahkan, dan Allah tidak butuh sebetulnya amal soleh yang kita perbuat itu, Allah tidak butuh. Sesungguhnya itulah yang kemudian Allah berikan kesempatan, karena kehidupan di dunia itu menjadi syarat mutlak. Ketika nanti kita akan dihisab ketika di akhirat, maka amal-amal dunia, amal-amal ketika kita hidup di dunia saja, dan syaratnya hidup hadirin, syaratnya hidup. Orang yang sudah wafat masih di dunia belum dikuburkan tetap tidak menjadi kewajiban bagi dirinya sholat 5 waktu, kemudian mencari nafkah, mencari dan lain sebagainya. Maka syaratnya wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslim. Inilah makna bagaimana umat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah, yang pada saat Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin, kaum mukminin berada di kota Mekah, kaum muslimin tidak dengan bebas dan leluasa untuk mengekspresikan keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Tapi justru ketika umat Islam dan Rasulullah SAW berada di kota Madinah pasca hijrah, maka seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan apapun yang ada di dalam Al-Quran, bukan hanya berkaitan dengan akidah, tetapi seluruh hukum yang mengikat erat kehidupan umat manusia yang berlandaskan ibadah kepada Allah. Karena manusia sesungguhnya tugasnya cuma satu, apa itu? Illa liya'budu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Keberadaan kita di satu institusi, berada di kantor, di jalan raya, di rumah, di masyarakat, di gedung dewan, di istana merdeka, semuanya kita terkategori hamba Allah yang tetap Allah sampaikan tujuan dan tugasnya cuma satu, ibadah. Jadi ibadah bukan hanya di masjid, ketika kita sholat Jumat saja tidak, ketika mengemban amanah tugas sesuai dengan jobnya masing-masing, ketika orientasinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dia sedang melakukan ketakwaan diri. Dan para pemimpin yang adil, yang senantiasa taat kepada Allah, Allah siapkan posisi dan kesempatan masuk ke dalam surga kelak yang pertama. Maka hadirin, hari ini kita berada di bulan Muharram. Umar bin Khattab menetapkan bahwa awal mula perhitungan tahun Hijriah diawali saat hijrahnya baginda Rasul ke
ke Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa demikian? Sebagaimana kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Ar-rihqu li muhajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna muhajaratahu faraqa bainal haqqi wal batil." Kenapa Umar bin Khattab menetapkan saat hijrahnya Rasul, bukan kelahiran Rasul, bukan ketika menerima wahyu pertama, tidak, tapi saat hijrahnya. Kata Umar bin Khattab, fa inna muhajaratahu farraqa bainal haqqi wal batil. Karena saat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, di sanalah dipisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Siapa saja yang melakukan kebatilan pada saat Rasulullah SAW sudah dibaiat menjadi pemimpin negara, bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul pada saat sudah hijrah ke Madinah, seluruhnya yang salah dikenakan sanksi, berlaku hukuman. Apakah orang-orang Muslim ataupun orang-orang kafir, ketika seluruh masyarakat dan rakyat berada dalam genggaman dan kekuasaan yang dipimpin oleh Rasulullah, maka diberlakukan hukuman saat melakukan kezaliman, kesalahan dan kemaksiatan. Dan inilah kemudian tonggak puncak posisi kaum muslimin berada di dalam kebebasan, dan berkuasalah Islam pada saat itu dan sampai dengan 14 abad lamanya. Sekarang dari masa kejayaan Islam sampai dengan hari ini sudah 100 tahun kehancuran kejayaan Islam. Tidak lagi menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah menjadi tuntutan dalam kehidupan. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi dijadikan sebagai sarana dan dasar untuk menjalani kehidupan ini. Boleh untuk berbuat zalim, diperbolehkan untuk maksiat, diperbolehkan untuk melakukan apa? Korupsi dan sebagainya. Padahal itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau itu terjadi pada saat itu, Baginda Rasul memperlakukan hukuman sesuai dengan maunya Allah. Dan dampaknya hadirin, pelaku maksiat pada saat itu terbebas dari dosanya. Dan ketika kelak di akhirat menghadap Allah, maka hisabnya zero dari perbuatan maksiat. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemberlakukan syariat Allah ketika hidup sampai dengan kematiannya, sehingga saat mati, saat menghadap Allah, maka hisabnya tidak ada lagi kemaksiatan ketika sudah diberikan sanksi ketika di dunia. Maka para hakim, para qadhi itu sangat-sangat berperan. Supaya apa? Supaya menyelamatkan orang-orang yang beriman untuk tidak diberikan sanksi kelak di akhirat. Pedih ya, nanti aja rasain, akan tuntut kalian nanti di akhirat. Jangan sekarang aja Pak, sekarang. Supaya apa? Supaya kenikmatan surga langsung tanpa hisab ketika seluruh kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin kemudian diberlakukan sanksi ketika di dunia. Jangan kemudian menghindar, ya. Bagaimana terlepas dari sanksi hukum, dari delik hukum? Ini Allah tidak maha. Allah itu maha adil dan Allah tidak tidur. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, walhasil makna hijrah, bagaimana kita menjadikan ini momentum supaya kita tetap seperti halnya ketika Rasulullah SAW pasca hijrah ke Madinah. Khairul ummah itu ketika Islam senantiasa menjadi landasan berpikir dan landasan berbuat untuk beramal dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh hal yang kita lakukan ketika di dunia akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum Muharram senantiasa menjadikan diri kita, ya Allah, betapa indah dan nikmatnya saat Islam dijadikan sebagai landasan berpikir dan landasan beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kesempatan senantiasa kaum muslimin siapapun dirinya senantiasa berorientasi untuk ibadah, dan halnya Allah telah menetapkan untuk senantiasa mendasari amal kita dari al-Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mudah-mudahan bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun wal jamaah rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة لرسلة الشمس. أقيموا الصفوف وحفظوا بين المناكب وكل الخلق الصلاة جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.